يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Majalis An-Nabawiyah malam 23. Masih Maulid Diba pasal pertama, Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Karimun Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha dermawan, basata membentang li khalqihi bagi makhluk-makhluknya, bisata karamihi dengan hamparan kedermawanan Allah, wal mawahib dan karunia-karunia Allah. Yanzilu, Allah turun. Nah, ini Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih sering bahas ini. Yakni turun rahmatnya, turun maghfirahnya, dan turun nikmat-nikmatnya. Yanzilu, rahmat Allah turun, fi kulli laylah, setiap malam, terutama di malam sepertiga terakhir. Ila sama'id dunya, ke langit dunia, wa yunadi, dan Allah memanggil, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib. Apakah ada orang yang ingin memohon ampun? Apakah ada orang yang ingin kembali kepada Allah? Hal min talib hajah, apakah ada orang yang ingin meminta hajat? Fa unilahul matalib, maka aku Allah akan memberikan permohonan itu. Jadi sebetulnya pintu ijabah, pintu diterima taubah, pintu diterima maghfirah itu tidak pernah tertutup kapanpun. Fi ayyi waqt, pagi, siang, sore, malam, al-bab maftuh, selalu terbuka. Kita sering mendengar istilah fulan babuh maftuh. Si fulan itu rumahnya tidak pernah dikunci pintunya, selalu terbuka. Makna saking dermawannya. Jadi kapanpun orang akan meminta sesuatu dari si fulan yang kaya ini, selalu diberi 24 jam. Ada orang-orang begitu meskipun jarang. Dan itu disebut nihayatul karam, sudah ujungnya dermawan untuk orang-orang dermawan yang bangsa manusia. Apalagi ini Allah khaliqul karam, pencipta kedermawanan. Wa fil haqiqah, sebenarnya kedermawanan dari setiap hamba itu aslinya ya Allah yang ngasih. Al-mu'ti hakikatan Allah. Jadi salah satu judullah itu dizahirkan dengan menciptakannya Allah jud dari ibadah. Fulanun jawad, Allah menciptakan seseorang dermawan, yunfik alal fuqara wal masakin wal aramil. Itu hakikatnya ya judullah itu, li'annahul fa'il. Kelas. Sudah? Pintu ijabah untuk taubah, talabul maghfirah, meminta ampun, bertaubat, meminta hajat, ini aslinya 24 jam. Tapi memang ada waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan ijabah. Contoh, siang dengan malam. Saya pernah bertanya kepada guru-guru saya, kalau untuk membaca aurat, membaca doa, memohon ijabah,
memohon permintaan, bagus mana siang dengan malam? Dijawab jelas lail, malam. Nah, malam itu yang lebih mustajab lagi sepertiga malam. Thuluthul lail al-akhir. Sepertiga malam yang terakhir. Itu paling mustajab itu. Baina isya'ain juga mustajab itu. Kemudian setengah 12 WIB. Setengah 12 berarti jam 12 istiwa, itu juga mustajab. Lakin ada pendapat begini. Itu dari segi waktu ya, dari segi waktu. Dari segi waktu. Tapi saya pernah baca pembahasan di Tadhkirun Nas yang fadzaka haramuk itu. Artinya khulasatul bahath itu kapan hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi kenceng ini mau memohon sesuatu. Nah, kalau itu sedang terjadi, jangan lihat waktu, sudah itu. Cepat-cepat yang khusyuk doa. Kalau Anda sedang di tempat yang kurang layak untuk berdoa, seperti di kamar mandi atau di tempat-tempat yang ya ada mutabarrijat, perempuan tidak tertutup aurat apa segala macam, ya pakai hati. Ya pakai hati. Apa sebabnya? Sebab kalau kamu pindah tempat atau menunda waktu, hilang itu hudur. Nah, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir dan guru-guru saya yang lain juga sering memberi nasihat itu. Saat hati sedang hadir, cepat-cepat doa. Jangan nanti-nanti. Sebab 1 detik, 2 detik, 3 detik berubah sudah. Dasar qalb, qalbul insan seperti itu. Kita bukan malaikat. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati dinamakan pakai kata-kata qalb karena berubah-ubah. Jadi fa'lam, ketika Allah Ta'ala sedang mengkhusyukkan hati Anda, itu sedang membuka pintu untuk doa. Dan adat Allah, idza fataha babad du'a fataha babal ijabah. Seperti orang kaya yang membuka pintunya kepada orang miskin, kepada pengemis. Tidak mungkin orang kaya yang terkenal dermawan ini dia sudah buka pintu, pengemis itu akan pulang dalam keadaan tangannya kosong. Mustahil. At-tajir, al-ghani, al-jawad tidak akan berbuat itu. Apalagi ini Allah. Idza fataha babad du'a, fataha babal ijabah. Kalau Allah sudah membuka babud du'a, membuka babud doa itu bukan mulut kita yang teriak-teriak, bukan. Boleh mulut teriak, boleh mulut pelan, boleh mulut diem, boleh. Tapi yang ad-da'i, yang berdoa hakikatan al-qalbu, hati. Nah, ketika hati kita sedang terbuka mau minta, itu cepat-cepat itu. Udah, jangan peduli waktu, jangan peduli tempat, sudah. Itu kunci itu. Kunci ijabah hudurul qalb. Sebab Allah Ta'ala la yujibud du'a min qalb ghafil lahi. Allah tidak akan mengijabah doa dari hati orang yang ketika berdoa hatinya kosong. Mulutnya lincah, berbicara indah, panjang, tapi hatinya entah kemana. Jangan harap diijabah doa yang seperti itu. Nah, apalagi kalau kita hati sedang hadir, mulut ikut mengucapkan tadarru' doa dengan bagus, tempatnya tempat mustajab, kalau haramain, masjid, magabirul awliya, mamas salihin, pesantren-pesantren orang-orang saleh, ditambah lagi waktunya sepertiga malam terakhir, khalas. Hadza arja lil qabul walil ijabah. Sempurna kalau seperti itu. Apalagi dimulai salat ala Nabi dan ditutup dengan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira doa yang seperti itu tidak mungkin Allah Ta'ala tidak mendatangkan al-ijabah. Jadi kalau di
ta'liqnya Syed Muhammad Maliki, yushiru ilal hadits sahih. Hadis Tuhan turun itu hadisnya sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah wa huwa hadithun sahihun wa hadha lafdhul Bukhari dzakarahu fi sahihihi fi kitab at-tahajjud bil lail. Jadi memang di hadisnya juga turunnya rahmat Allah Ta'ala itu setiap malam ila samai dunia ketika sepertiga malam terakhir. Rawahul Bukhari ya, kalau sudah Rawahul Bukhari udah aman, berarti hadisnya sahih, bisa dipakai. Ini kalau kitabnya Syed Muhammad, kitab saya ini cetakan kuno ini tahun 1401 Hijriah cetakannya. Kalau cetakan baru mungkin lain halamannya ya. Kalau kitab saya halaman 17. Jadi bagus ini kitab Syed Muhammad kalau santri-santri nyari, kalau enggak ya di copy siapa yang punya. Tuh cari di PDF. Jadi Maulid Diba ini hadisnya ditakhrij oleh beliau. Takhrijul ahadits yang diutamakan oleh Sayyid al-Imam al-Allamah al-Muhaddits Muhammad bin Ali al-Maliki. Mulai dari ini nanti Haditsun Nur juga ditakhrij oleh beliau. Itu Haditsun Nur kan sudah ramai itu, udah bilang begini, macam-macam pendapat orang. Nah, kalau sudah ada khilaf, ini buat santri Darul Hadis sama Ribatul Rahmah, bainal ahadits, tentang awaliyatul khalqi umpamanya, ada yang bilang qalam, ada yang bilang ma, ada yang bilang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada na'mal? Irja ila syaikhikum. Enggak usah bingung. Kembali ke silsilah kita. Di mata rantai silsilah kita itu muhaddisnya banyak. Di Tariqah Alawiyah itu kathir muhaddisnya. Naktafi bi Syekhina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih sebagai muhaddis. Yang terkenal itu kan juga banyak. Yang di aliran kita, aliran Tariqah Alawiyah. Tapi dari Ustaz Imam aja udah cukup. Apalagi ini kan yang membenarkan Haditsun Nur dari Al-Alawiyyin itu keseluruhan, gak ada yang ingkar. Mahat angkar Ustaz Imam ngakui Imam Al-Habr, Ali bin Muhammad Habsyi, Abu Bakar. Malah boleh dibilang lau raja'tum ila kutubil kalam, kitab-kitab kalamnya haula'il kiram min ali Abi Alawi, saya belum pernah menemukan satu saja dari beliau-beliau itu yang angkar ala Haditsun Nur, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Kenapa saya rada panjang ngomong ini? Saya takut banyak murid-murid di luar yang suka dengerin taklim YouTube itu kan banyak alama-alama juga. Kiai-kiai yang alim-alim itu kan juga banyak. Sebagian dari beliau-beliau itu kan ingkar dengan Haditsun Nur. Ingkar dalam arti tidak sependapat kalau yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala itu Nur Muhammad. Alasannya ini macam-macam lah. Alama-alama juga. Ya silahkanlah, itu alama-alama. Kita juga punya isnad sendiri, isinya juga alama-alama. Dan ini yang penting, wafil waqi', seaslinya kejadiannya memang yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, loh kenapa bisa bikin bingung, fulan pendapatnya gini, fulan pendapatnya gini. Ya, ente harus tahu ilmu isnad ya. Semua ilmu itu tergantung kepada isnad. Isnad itu banyak. Setiap qarn, setiap abad, ulamanya ini jumlahnya kan banyak ini.
Kullun minhum yarwi isnadahu. Menurut isnadnya ini awalul khalq ini, menurut ini yang ini, menurut ini yang ini. Naik lagi terus sampai ke zaman Nabi. Sahabat itu banyak. Yang dipakai oleh masyayikhuna itu yang di Maulid Habsyi. Itu sudah kita pegang kuat itu. Sudah jelas, sahabatnya jelas, Habib Alinya juga ilmunya jelas. Tambah lagi nih yang sedang saya baca ini. Maulid Ad-Daiba ini. Ini kan muhaddis juga beliau. Sudah saya terangkan di awal. Beliau juga min ahlil hadith. Yu'minu bihadithin nur. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki min kubaril muhaddithin. Muhaddithul Haramain. Muhaddithul Hijaz. Malah boleh dibilang muhaddithul dunia fi zamannya. Beriman dengan hadithun nur. Mau kurang apa lagi? Sana juga yang nggak percaya hadithun nur juga mau hadis. Iya tahu saya. Terserah. Kita kan punya isnad sendiri. Kita hormati pendapat beliau-beliau itu. Kita tidak mengatakan antum batil. Enggak. Mereka punya isnad, punya hadis, ya fadal. Cuma anak nggak ikut. Jadi kalau sudah ja'al khilaf, kembali ke mata rantai silsilah kita sendiri. Kemudian sambil akal dipakai. Coba akal dipakai berpikir, latihan nazar, mulai berlatih tafakkur. Kira-kira yang benar mana ya? Yang pertama kali diciptakan Allah itu yang mana? Apa kalam? Apa air? Apa Nur Muhammad kira-kira? Nah itu coba di otak-atik sendiri. Nanti ada iskal, cari jawabannya di kitab. Nanti ujung-ujungnya Anda akan yakin bahwa awwalu khalqillah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau cara saya, ini buat santri-santri saya, barangkali ingin tanya, kalau antum caranya bagaimana kalau sudah menemukan khilaf-khilaf itu? Kalau saya senang kembali ke ahlul kasyf yang muttafaqun alaih kasyfnya. Yang saya maksud muttafaqun alaih itu yang orang di zamannya sudah hormat, angkat tangan, percaya semua. Karena ahli kasyaf itu juga ada yang diragukan. Ya kayak di zaman kita aja, di kasyaf kan banyak. Tapi yang muttafaqun alaih kan sedikit. Nah di kitab-kitab cari aja itu. Ahlul kasyaf yang kekasyafannya itu diakui oleh ulama zahir fi zamanih. Contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Itu mana yang berani ingkar sama beliau fi zamanih? Baik dari kelompok aulia atau dari kelompok ulama, ingkar habis. Nah, itu berarti kan mujma'un ala wilayatihi, muttafaqun alaihi fil wilayah. Cari pendapat beliau tentang Nur Muhammad fi kutubi. Alas. Kemudian ada Imam Syadzili yang ulama-ulama zahir ikut kepada beliau. Cari pendapat beliau tentang Nur Muhammad. Kemudian Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, itu yang terkenal di Ibriz. Baca coba pendapat beliau tentang Nur Muhammad. Apalagi itu, kalau beliau itu punya kekeramatan yang unik sampai bisa membedakan antara cahaya wahyu dengan cahaya hadis. Dan no ummi. Tapi beliau bisa bikashfih, bisa tahu, oh ini nurul hadis sahih. Nah ini nurul Quran ini cahaya Quran. Sampai hadis yang diriwayatkan umpama dari Sahih Bukhari sama Sahih Muslim beliau bisa tahu. Padahal ummi, la yaqra wa la yaktub. Nah, orang-orang kasyaf begini ini saya cari madza yaqul dalam masalah Nur Muhammad. Nah, pasti kalian akan dapati beliau itu berpendapat bahwa awwalu khalqillah, yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yakin sudah. Tapi kalau nggak lewat sini, Anda terlalu sering mendengarkan kelompok yang mengatakan yang pertama kali dicipta bukan Nur Muhammad tapi Al-Qalam, dan mereka memang kibarul ulama juga. Ke bawah ente. Bapak ente membandingkan diri kamu dengan dia. Ya jelas kita bodoh, dia alama. Jangan ke sana, yang cerdas. Bandingkan dia dengan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Bandingkan dia dengan Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Bandingkan dia dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Bandingkan dia dengan kubar-kubar dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Wa qalu awwalu khalqillah Nur Muhammad. Habis ini orang yang berpendapat awalul khalqi bukan Nur Muhammad, ini lawannya kubaru ahlil kasyf. Sebab rujukan ilmu ulama zahir itu kitab, tulisan, kata-kata, kitab bisa dibaca. Tapi rujukan ulamaul batin al-musyahadah, ngelihat langsung, dibuka kasyaf. Beda sudah, rujukannya beda. Rujukan ulama al-zahir kola-kola. Ini kol ini, kitab ini, halaman ini, kol nggak bisa habis sudah ini. Itu ahlul zahir memang harus begitu, disiplin ilmunya seperti itu. Tapi rujukan ulama batin langsung bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghadatan wa haddatsahum. Itu dari dulu saya berprinsip tetap ahlul zahir kita pakai marojeknya, tapi untuk kiblat nah, ulamaul batin. Dan saya lihat Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Al-Habib Al-Allamah Salim bin Umar bin Hafidh, kemudian Al-Habib Al-Allamah Salim Asy-Syadhili, Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Hasan bin Abdullah Asy-Syadhili. Saya lihat beliau-beliau itu, ra'aituhum wa jalastuhum wa akhadtu anhum. Mereka itu juga seperti itu. Kalau ada khilaf antara ulama al-zahir yang mereka pakai, contoh ini aja, masalah apa ini yang diributkan juga, salat apa? Akhir Jum'ah Ramadan. Habib Umar yusalli, diamalkan oleh beliau. Syekh Abu Bakar bin Salim ya'mal. Wa kam min al-alawiyyin ya'malu. Meskipun kalau kamu kembali ke rujukan ulama al-zahir banyak yang ingkar. Nah, berarti apa? Kalau takhaluf antara ahlul batin dengan ahlul zahir, kita ambil qaul kubarul alawiyyin yang ahlul batin. Falau ra'aital khuddama qiyaman 'alal aqdam wa qad jadu bid-dumu'is sawakib. Falau ra'aital khuddam, anda engkau melihat para pengabdi Tuhan, mana mereka sedang berdiri di atas telapak kaki mereka dan mereka mencucurkan air matanya. Wal gauma baina nadim wa ta'ib, ada yang sedang menyesali dosa-dosanya, ada yang sedang bertaubat. Wa khaifin li nafsihi yu'atib, ada yang sedang mencaci maki hawa nafsunya sendiri. Wa abikin minadz-dzunubi ilaihi harib, ada yang sedang lari dari dosa-dosanya sendiri. Jadi waqad jadu bid-dumu'is sawakib. Nah, ini boleh dibahas ini. Keluarnya air mata itu khurujud dam'i, dari ini ya, dari dua kelopak mata itu. Itu kalau orang yang doanya sedang meminta sesuatu, itu alamatul ijabah. Dah, saya ulangi. Dam'ul ain, air mata, kalau keluar dari mata orang yang sedang berdoa kepada Allah meminta sesuatu, keluarnya air mata alamatul ijabah, tanda bahwa doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Keluarnya air mata, dam'ul ain, kalau keluar dari orang yang ini tadi, yang golongan nadim, ta'ib, khaif li nafsi yu'atib, abik minadz-dzunub ilahi harib, ini tanda taubatnya taubatan nasuha. Sedangkan taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah taubatan nasuha. Itu pembahasannya Ustadzul Imam dulu itu. Taubatan nasuha itu kata beliau, hiya taubah ma'al buka. Taubah yang ketika orang kembali kepada Allah, lari kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, di tengah-tengah seperti itu air matanya keluar. Nah, itu tanda diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Wala yazaluna fil istighfar hatta yakuffa kafun nahar dhuyul al-ghayahid.
fala yazaluna, maka mereka terus menerus memohon ampun kepada Allah, hatta yakuffa, sehingga mencegah apa cegahan siang, dhuyul al-ghayahib, dhuyul jamak dhail, akhir-akhir, al-ghayahib kegelapan-kegelapan. Maksudnya mereka terus menerus beristighfar sehingga muncul waktu siang. Faya'uduna, maka mereka kembali, waqad fazu bil matlub, dan mereka telah beruntung dengan diijabah apa yang mereka minta. Wa adraku, dan mereka mendapatkan ridal mahbub, keridhaan Allah, al-mahbub, yang dicintai, maksudnya Allah. Walam ya'ud, dan tidak kembali ahadun, seorang pun, minal qaumi, dari kaum, wa huwa khaib, dalam keadaan rugi. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.